Oke teman-teman, di sini kita punya tabel distribusi frekuensi dan kita diminta untuk mencari kuartil atas. Pertama-tama, apa itu kuartil? Kuartil itu ketika kita punya suatu data seperti ini, kita akan bagi menjadi 4 bagian. Nah, batas-batasnya ini akan kita sebut sebagai kuartil. Ini sebagai kuartil pertama, ini kuartil kedua, ini kuartil ketiga, dan ini adalah N atau total dari frekuensinya. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mencari kuartil atas, yaitu kuartil yang paling dekat dengan N. Sehingga kuartil atas yang dimaksud adalah kuartil ketiga. Oke, selanjutnya kita punya rumus kuartil seperti ini rumusnya. Kita karena diminta untuk mencari kuartil ketiga, kita bisa ubah menjadi Q3 sama dengan L3 ditambah 3/4 dikali N dikurang FK3 per F3 dikali dengan C. Nah, kemudian setelah kita tahu rumusnya seperti ini, kita tadi butuh FK. Apa itu FK? FK sendiri adalah frekuensi kumulatif. Maka kita di sini akan membuat tabel frekuensi kumulatif. Nah, ketika range data 20-24, frekuensinya adalah 6, maka frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kelasnya ditambah frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 6. Ketika range datanya 25-29, frekuensinya adalah 10, maka frekuensi kumulatifnya adalah frekuensi kelasnya tadi 10 ditambah frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 16, ini 18, 23, 27, dan 30. Oke, frekuensi kumulatif kelas terakhir ini bisa kita sebut juga sebagai N atau total dari semua datanya. Sehingga ketika kita di sini punya 30 sebagai N, Q3 adalah 3/4 dikali dengan 30. Hasilnya adalah 22,5 atau kita bulatkan saja menjadi 23. Nah, kita sudah tahu nih, kuartil atas yang dimaksud atau Q3 itu adalah data ke 23. Selanjutnya, setelah kita tahu data ke-23, kita lihat di tabel frekuensi kumulatif, di mana adanya data ke-23. Kita bisa lihat, dia letaknya ada di sebelah sini. Nah, oleh karena itu, kita bisa mulai mencari komponen-komponen untuk mengerjakan rumusnya. Di sini ada L3. L3 sendiri adalah batas bawah dari kelas di mana adanya Q3. Kita sudah tahu bahwa Q3 adanya di sini, maka L3-nya adalah 35 dikurang 0,5. Hasilnya adalah 34,5. Oke, selanjutnya 3/4N. Tadi sudah kita hitung ya teman-teman. 3/4 dikali N-nya 30. Jadi 22,5. Oke, selanjutnya ada FK3. FK3 adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum adanya Q3. Maka ketika kita tahu bahwa Q3 adanya di sini, frekuensi kumulatif kelasnya kan 23. Nah, tapi yang kita butuhkan adalah frekuensi kelas sebelumnya, yaitu 18. Sehingga FK3 yang dimaksud adalah 18. Oke, selanjutnya, di sini kita juga butuh F3. F3 adalah frekuensi kelas di mana adanya si Q3. Kita tahu bahwa dia ada di range yang ini, maka frekuensi yang dimaksud adalah 5. Oke, selanjutnya ada C. C adalah panjang kelas. Panjang kelas di mana adanya Q3. Sehingga kita bisa tulis 39 ditambah 0,5 dikurang batas bawahnya 35 dikurang 0,5. Hasilnya panjang kelasnya adalah 5. Oke, kita sudah temukan semua nih komponennya. Bisa kita langsung hitung aja. Ini jadi Q3. L3-nya tadi adalah 34,5 ditambah 3/4 dikali N itu 22,5 dikurang FK3-nya 18 dibagi F3-nya tadi 5, C-nya itu 5 juga. Oke, kita bisa coret ini 5 sama-sama 5 jadi 34,5 ditambah 22,5 dikurang 18, 4,5. Hasilnya adalah 39. Oke, jadi kuartil atas dari tabel di atas adalah 39 atau jawabannya yang A. Sampai bertemu di pertanyaan selanjutnya.